oleh syariat. Allahu Akbar ya. Dalam hal itu diatur oleh syariat. Taib. Yang selanjutnya para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini kita baru berbicara masalah hadis berkaitan adab. Bab ini belum lagi kita membaca hadis adab, belum lagi kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sunnah-sunnah yang lain. Kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu yang akan kita raih. Taib. Yang selanjutnya, walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Beliau tidur dalam kondisi junub, min ghairi ayyamas samaan, tanpa menyentuh air untuk berwudu dan juga air untuk mandi, akan tetapi hadisnya dhaif. Satu lagi para hadirin, sifat mandi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati, kalau mandi junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangan, summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, summa yatawaddau, kemudian beliau berwudu, summa ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, summa afada ala sa'iri jasadihi, summa ghasala rijlaihi, muttafaqun alaih. Walahuma min hadithi Maimunah radhiyallahu anha, thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi, thumma daraba bihal ard, wa fi riwayatin famasahuma biturab, wa fi akhirih thumma ataituhu bil mindili faraddahu. Tapi para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat hadisnya adalah yang pertama. Ini pembahasan kita kedua. Arahan syariat bagi orang yang junub. Ini poin kedua. Pembahasan pertama kita membahas berkaitan jenis-jenis mandi yang disyariatkan. Arahan yang pertama adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Ali bahwasanya kana Nabi SAW yuqri'unal Quran. Nabi SAW membacakan Al-Quran untuk kami. Al-Quran untuk kami selama tidak junub. Hadisnya sahih. Taib. Nabi SAW membacakan Al-Quran untuk kami selama beliau tidak junub. Jelas di sini para hadirin bahwasanya arahan syariat bagi orang yang junub yang pertama adalah tidak membaca Al-Quran. Taib. Ini arahan yang pertama, tidak membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub itu membaca Al-Quran, dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan kesepakatan ulama. Kita mengetahui ada dua pembahasan para hadirin. Ada yang namanya membawa, menyentuh. Ada yang namanya membaca. Menyentuh satu, kemudian membaca satu. Menyentuh dan membaca ini terlarang bagi orang yang junub. Dilarang bagi orang junub. Taib. Menyentuh dan membaca dilarang. Junub ini para hadirin, hadas kecil atau hadas besar? Hadas besar. Kita telah mengetahui bahwasanya hadas itu ada dua. Hadas kecil satu, hadas besar satu.
Adapun hadas kecil boleh bagi orang yang berhadas kecil. Taib. Bagi orang yang junub tidak boleh dua hal. Menyentuh satu, membaca satu, enggak boleh. Dan bagi orang yang hadas kecil, larangan cuma satu. Membaca boleh, menyentuh tidak. Bisakah terwujud membaca tanpa menyentuh? Sangat bisa. Yaitu bab murajaah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membaca meskipun tanpa menyentuh, diperbolehkan bagi orang yang hadas kecil. Adapun menyentuh sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas kecil untuk menyentuh mushaf. Sedangkan bagi orang yang junub tidak diperbolehkan dua hal. Menyentuh satu, membaca satu. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ulama memberikan pengecualian. Ulama memberikan pengecualian. Apabila pengecualian ada zikir yang niatnya berzikir, apabila ada zikir yang diambil dari ayat Al-Quran. Niatnya di sini apa? Niatnya di sini bukan membaca, akan tetapi niatnya di sini berzikir, maka boleh dengan niatan tidak membaca. Contohnya, orang yang junub belum mandi, kemudian dia ingin makan. Apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu para hadirin adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran. Apakah boleh bagi orang junub untuk mengatakan? Boleh apabila niatnya berzikir, bukan membaca. Setelah dia makan, apa dia katakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itulah bagian dari ayat Al-Quran. Apakah boleh dia membaca? Boleh apabila niatnya berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Informasi fulan telah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Al-Quran kan? Dari Al-Quran. Bolehkah dia mengatakan? Boleh. Tujuannya berzikir. Sebelum tidur. Bolehkah orang yang junub tidur? Nanti insyaAllah kita bahas. Taib. Sebelum tidur dia mengatakan, dia membaca ayat kursi. Kan dari Al-Quran tu. Apakah boleh? Boleh. Apabila niatnya zikir. Jadi ada orang yang niatnya membaca, ada orang yang niatnya zikir. Sedangkan zikir tidak dilarang. Sedangkan untuk niatan Al-Quran, niatnya adalah untuk berzikir, tidak dilarang. Atau dia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa. Dari Al-Quran boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan selanjutnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah membaca. Adapun zikir yang diambil dari ayat Al-Quran, maka ini boleh bagi orang yang junub, atau juga boleh, tentu lebih boleh lagi bagi orang yang hadas kecil. Ini faedah kandungan intinya, tidak membaca Al-Quran. Faedah yang kedua para hadirin adalah tidak akan ada sama kita, dan juga tidak akan ada pada tabi'in, yaitu kemuliaan sahabat. Kemuliaan sahabat dari sisi, ini kita mengambil satu aja, dari sisi belajar langsung dari Nabi SAW. Langsung dari Nabi SAW. Ini dia.
Dari mana ini? Sahabat Ali mengisahkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an, bahwasanya Nabi itu mengajari kami, membacakan kepada kami Al-Qur'an. Siapa gurunya? Guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Qur'an itu adalah diajarkan kepada sahabat. Sehingga para hadirin, dari sisi ini kita sebutkan bahwasanya kemuliaan sahabat murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya beliau mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Di antaranya adalah sahabat. Sahabat belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hidup ketika wahyu masih turun, dan ini tidak akan ada pada orang yang datang setelahnya, baik dari itu tabi'in dan orang setelahnya. Inilah kemuliaan khusus para hadirin, belajar langsung dari Nabi SAW. Sehingganya ada aturan yang harus diketahui oleh seorang muslim. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Sehingganya buku-buku sejarah yang menyebutkan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu KKN. KKN itu negatif atau positif? Negatif. Celaan kan? La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Itu pun belum tentu real di zaman beliau, tapi telah tersebar KKN katanya. Sebab-sebab runtuhnya Khalifah Utsman, salah satu yang disebutkan dahulu itu adalah disebabkan KKN. Tidak, bukan kuliah kerja nyata. Bukan. Ini adalah bertentangan dari Nabi SAW. La tasubbu ashabi. Yang ketiga para hadirin adalah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Tidak setiap kondisi seseorang itu boleh menyentuh, tidak setiap kondisi orang itu boleh membaca. Ada aturan mainnya. Ingin membaca, cek dulu, sudah sucikah dari hadas besar dan kecil? Ingin menyentuh, cek dulu apakah suci dari hadas dan kecil. Ingin membaca, ingin niat membaca, cek dulu apakah suci dari hadas besar. Artinya tidak semua kondisi orang tersebut langsung ingin membaca Al-Quran langsung boleh, karena Al-Quran itu mulia para hadirin. Di dalam Tawdihul Ahkam disebutkan salah satu bentuk yang tidak memuliakan Al-Quran adalah, beliau menyebutkan adalah menjadikan ayat Al-Quran tersebut berbentuk wujud manusia yang sedang sholat. Kan itu dari Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan ayatnya tersebut berbentuk wujud manusia yang sedang sholat. Meskipun kata beliau, orang yang menulisnya tidak bermaksud untuk menghinakan ayat itu jelas. Seorang mukmin yakin kita bahwasanya tidak ada niatan untuk menghinakan Al-Quran, tapi tindakan itu sendiri bisa secara perbuatan sekali lagi, bukan secara niat, secara perbuatan ini berpotensi, kata beliau, adalah bisa menghantarkan kepada penghinaan Al-Quran. Kita lihat arahan yang kedua. Arahan yang pertama adalah tidak membaca Al-Quran. Adapun bagi orang yang haid, adalah akan ada pembahasannya nanti. Para ulama mengatakan boleh bagi orang yang haid apabila keadaannya mendesak, apabila ada kebutuhan. Bagi orang yang junub, kalau ingin mendesak, bolehkah saya untuk membaca Al-Quran? Tidak, langsung mandi. Beda sama orang yang haid. Orang yang haid, kalaupun sekiranya darah tersebut belum berhenti, dia mandi, apakah suci? Tidak. Maka ulama mengatakan tidak bisa disamakan hukum orang junub dengan orang haid. Orang junub kalau dia ingin mandi dia, terangkat hadas besar, terangkat langsung, enggak ada penghalang. Tapi orang yang haid, seminggu darah tersebut berhenti, kalau sekiranya hari pertama dia mandi,
Apakah langsung dia dihukumi suci? Jawabannya tidak, karena masih ada darah yang mengalir. Kemudian yang kedua, arahannya adalah ini betul-betul diatur dalam syariat. Arahan yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu." Apabila kalian telah mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulang, dia ingin mengulang, ini ilmu ya, maka berwuduklah. Taib. Ini arahan yang kedua. Apabila seseorang tersebut telah berhubungan dengan istrinya, apabila kalian telah mendatangi. Ini dipahami. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya syariat tersebut, faedahnya adalah syariat tersebutlah berusaha untuk tidak menyebutkan kata-kata yang langsung. Idza ata ahadukum ahlahu. Terjemahan kita, apabila kalian telah mendatangi. Dan ini bisa dipahami. Dan di dalam ayat Al-Quran lain, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maksudnya berhubungan. Artinya syariat menggunakan kata-kata yang tidak langsung. Kalau bahasa awaknya kiasan. Mendatangi, apa maksudnya? Berhubungan dengan istrinya, ahlahu, keluarganya. Thumma arada ayaun, kemudian dia ingin mengulang. Falyatawadda bainahuma wudu'an, maka berwuduklah. Ini para hadirin, aktivitas kita diatur oleh syariat, berwuduklah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hukum berwuduk ketika ingin mengulang. Berwuduklah, perintah. Kalau perintah, hukum asalnya adalah wajib. Kalau meninggalkan yang wajib berarti dosa. Bagi orang yang mengulang tanpa berwuduk, maka dia jatuh ke dalam dosa. Astagfirullah. Maka berwuduklah. Secara teks iya, secara dasarnya ia berwuduklah. Kan tetapi para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau tersebut kan memiliki beberapa istri. Beliau menggilir, disebutkan riwayatnya tanpa berwudu. Berarti berwudu untuk mengulang, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kita sebutkan bahwasanya kaidah sunnah itulah bukan rangka ditinggalkan, tapi ingin dipraktekkan. Oh sunnah berarti yang pusat nak usah salah. Bukan. Tujuan kita menyebutkan sunnah adalah agar dipraktekkan. Faedah yang kedua. Ahlu. Kita sering dengar ahlu. Ahlu bait kan kita sering mendengarnya. Ahlu itu adalah masuk ke dalamnya istri. Kata-kata ahlu, keluarga, itu masuk ke dalamnya istri. Tujuan kita mengetahui adalah untuk mengetahui betapa sesatnya ajaran sebagian kelompok yang mengatakan istri Nabi bukan bagian dari ahlu bait. Istri Nabi, ahlu bait siapa? Ahlu bait bukan Aisyah. Aisyah itu bukan ahlu bait. Istri Nabi itu bukan ahlu bait. Ahlu bait adalah keturunan anaknya. Anak Nabi SAW ahlu bait. Istrinya ahlu bait bukan. Istrinya bukan ahlu bait. Inilah keyakinan Syiah Ar-Rafidhah. Bahwasanya Aisyah tersebut bukanlah bagian dari ahlu baitin Nabi SAW. Ahlu bait Nabi tidak. Kita katakan ahlun, keluarga tersebut mencakup di situ istri. Sehingga kalau disebutkan ahlu baitin Nabi SAW, keluarga Nabi SAW mencakup di sini
Istri-istrinya yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan juga termasuk di sini anak-anak. Sedangkan sekte Syiah Rafidhah mengatakan istri Nabi bukan termasuk keluarga Nabi. Kalau bukan termasuk keluarga Nabi, kenapa? Sehingga boleh untuk dihinakan, pezina dan macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, arahan syariat adalah ingin tidur bagi yang junub ya. Junub, orang yang junub hendaklah berwudu sebelum tidur. Taib. Hadis yang akan kita sebutkan ini hadisnya dhaif. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur tanpa menyentuh air. Hadisnya dhaif. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur tanpa menyentuh air. Air apa yang dimaksud? Air untuk wudu, air untuk mandi. Artinya hadis ini menyebutkan bahwasanya orang yang junub itu tidak perlu wudu, tidak perlu mandi, silahkan tidur langsung. Silahkan tidur langsung. Ini kandungan hadisnya. Akan tetapi hadisnya dhaif, yaitu tidak bisa diamalkan. Ma'lul kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu hadisnya ada cacatnya. Sehingganya bagaimana hubungan orang yang junub dengan tidur? Junub dan tidur. Ada 3 kondisi. Orang junub dan tidur ada 3 kondisi. Yang pertama, mandi sebelum tidur. Ini yang paling afdal. Mandi sebelum tidur adalah yang paling afdal. Yang kedua, wudu sebelum tidur. Ini nomor 2. Yang ketiga, tidak wudu, tidak mandi. Berarti dia tidur dalam kondisi hadas besar. Tapi kita lihat, junub dan tidur ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, mandi dia. Setelah dia junub, sebelum dia tidur dia mandi. Maka ini jelas afdal. Yang kedua adalah wudu sebelum tidur. Mandi sebelum tidur hukumnya tidak wajib. Karena boleh menunda mandi wajib. Yang kedua adalah wudu sebelum tidur. Apa hukumnya? Apa hukum wudu sebelum tidur? Yang dekatnya adalah, yang paling dekat adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ini dipraktekkan oleh Nabi SAW dari 2 sisi. Sisi yang pertama perkataan, sisi yang kedua perbuatan. Taib. Bahwasanya wudu sebelum tidur bagi orang junub ini dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari sisi perkataan, sisi yang kedua dari sisi perbuatan. Apa perkataan Nabi SAW? Beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun?" Ya Rasulullah, bolehkah bagi kami tidur dalam kondisi junub? Qala na'am, boleh. Idza tawadda'a. Boleh kalau berwudu. Ini sabda beliau yang sifatnya perkataan. Artinya silahkan duduk, silahkan tidur kalau sekiranya telah berwudu. Dan yang kedua adalah dari sisi perbuatan. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu untuk tidur,
untuk makan dalam kondisi junub, beliau berwudu. Ini minimal nomor 2. Sedangkan yang ketiga, tidak wudu dan tidak mandi. Ini jelas tidak dianjurkan sama sekali. Minimalnya adalah, seminimal-minimalnya adalah wudu. Ingin tidur, silahkan wudu, itu minimal. Kemudian untuk keesokan paginya silahkan mandi. Tapi tidak wudu, tidak mandi, maka ini tidak dianjurkan sama sekali. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini arahan yang ketiga, bahwasanya orang junub tersebut hendaklah berwudu sebelum tidur. Adapun mandi tersebut tidak wajib untuk disegerakan. Arahan yang keempat, ini terakhir, yang ada di dalam hadis Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram. Taib, azan dulu, kemudian kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Arahan yang keempat. Arahan syariat yang keempat adalah bagi orang yang junub tidak berdiam diri di masjid. Masjid ini memiliki kekhususan. Tidak diperbolehkan di situ jual beli. Transaksi jual beli nggak boleh di masjid. Deal jual beli nggak boleh. Ada pesanan melalui WA, kita okekan, siap, oke. Atau kita buka aplikasi dagang dalam masjid, kemudian kita menyetujui, tidak diperbolehkan. Atau hal-hal informasi-informasi iklan-iklan yang di situ ada kandungan komersialnya tidak diperbolehkan. Menggantung-gantungkan di masjid, di situ ada unsur komersialnya, maka tidak diperbolehkan. Sahabat mengatakan, alaikum bisukid dunya. Pergilah kalian ke suk pasarnya dunia sana. Wa amma hadza, adapun ini, fa amma sukul akhirah. Ini adalah pasarnya menuju akhirat. Maka tidak diperbolehkan bentuk niaga di dalam masjid. Tidak diperbolehkan iklan-iklan yang mengandung komersial di dalam masjid. Masjid ini ada aturannya. Dan salah satu di antara aturan dalam masjid adalah berkaitan dengan orang yang junub. Orang junub tersebut tidak diperbolehkan berdiam di dalam masjid. Hadisnya adalah inni la uhillu li haidin. Beliau mengatakan saya, itu Nabi maksudnya, tidak menghalalkan bagi orang yang junub dan haid, inni la uhidu li haidin fil masjid, di dalam masjid, menghalalkan bagi untuk berdiam diri, berdiam di dalam masjid. Taib, kita lihat, saya tidak bahwasanya beliau mengatakan saya tidak menghalalkan bagi orang yang junub dan haid untuk berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri. Ada dua istilah para hadirin. Melewati, kemudian berdiam. Kalau melewati, maka boleh. Artinya, kita sedang i'tikaf di masjid. Kita disuruh, tolong antarkan HP. Kita sedang junub, boleh kita masuk ke dalam. Tanpa berdiam, melewati. Illa abiri sabilin. Kecuali bagi orang yang lewat. Orang haid, orang yang junub, itu adalah boleh melewati. Yang kedua, adalah berdiam. Nah, berdiam ini yang dilarang di dalam masjid. Sehingganya orang-orang yang contoh orang-orang yang tidurnya di masjid, contoh, ketika dia dapat ihtilam, mimpi basah, apa yang harus dia kerjakan? Dia keluar menuju kamar mandi. Dalam rangka apa? Untuk mandi. Karena beliau mengatakan saya tidak menghalalkan masjid ini bagi orang yang memiliki hadas besar. Hadas kecil yaitu junub dan haid. Bagi orang yang tidak mau mandi, dingin, biswak salah, dia mimpi basah, sedang i'tikaf, contoh i'tikaf, apakah pulang, apakah mandi? Kalau dia mau mandi, silahkan. Tidak mau mandi, apakah boleh dengan wudhu? Bagi orang yang junub, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka adalah kalau tidak mandi, maka solusinya adalah wudu. Ini khusus bagi orang yang junub. Artinya, bagi orang yang junub diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid dengan syarat seminimal-minimalnya dia telah berwudu. Seminimal-minimalnya telah berwudu. Dari dua alasan.
Alasan yang pertama adalah perbuatan sahabat. Bahwasanya orang yang junub dan belum mandi boleh diam diri di masjid dengan catatan berwudu adalah perbuatan dari sahabat. Yang kedua adalah, kata beliau rahimahullah, wudu ini meringankan janabah. Wudu janabah junub itu bisa diringankan oleh wudu. Adapun haid tidak bisa diringankan oleh wudu. Kan kita memiliki dua hadas besar yang telah kita pelajari. Haid satu, junub satu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, junub itu bisa diringankan dengan wudu. Orang yang tidur tadi kan tidak mandi itu, bisa diringankan dengan berwudu. Adapun orang yang haid tidak bisa diringankan dengan wudu. Sehingga orang haid dia tidak sah wudunya, sepakat para ulama. Karena syarat sah wudu tersebut adalah dia tidak memiliki hadas. Jadi pengecualian bahwasanya janabah tersebut bisa diringankan dengan wudu. Jadi boleh wudu, perbuatan sahabat. Yang kedua adalah meringankan wudu tersebut, meringankan janabah. Adapun orang haid, insyaallah akan ada pembahasannya. Haid yang berada di dalam masjid, sepakat para ulama, insyaallah ada pembahasannya, tapi secara umum sepakat para ulama bahwasanya orang yang haid ini tidak diperbolehkan di dalam masjid. Secara umum para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat pembahasan yang ketiga berkaitan dengan tata cara mandi. Tata cara mandi. Kita ambil sedikit. Jadi ada 4 hal arahan syariat bagi orang yang junub. Yang kedua, poin yang ketiga adalah tata cara mandi. Tata cara mandi junub itu ada 2. Yang pertama adalah sah. Yang kedua sempurna. Tata cara mandi junub ada 2, sah kemudian sempurna. Standar yang sah itu gampang. Standar yang sah adalah yang penting badan kita telah dialiri oleh air, selesai, itu sah. Badan kita dari ujung sampai ke bawah itu telah dialiri oleh air, maka itu sah, telah sah kita mandi junub. Yang kedua adalah, yang pertama adalah tata cara mandi yang sempurna. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, ghasala kafai, mencuci 2 tangan. Cuci 2 tangan dulu. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, yatawadda'a wudu'ahu li shalah, berwudu seperti wudu salat, wudu untuk salat. Yang keempat, menyela-nyela rambut, di sela-sela rambut. Diambil air, kan sudah berwuduk kita nih. Kemudian setelah kita berwuduk, kemudian kepala kita di sela-sela, diambil air sampai ke dasar kepala. Kemudian summa hafana bi ra'sihi 3 hafanatin.
disiram sebanyak 3 kali kepala. Kan tadi kita nyela-nyela, kemudian diambil air lagi, disiram kepala kita sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keenam, summa ghasala sa'ira jasadihi, kemudian menyiram seluruh tubuh. Taib. Ini adalah tata cara mandi junub yang sempurna. Mencuci kedua tangan. Setelah kedua tangan kita dicuci, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian tangan kiri tadi dicuci lagi. Kemudian berwuduk seperti wuduk untuk salat. Ada madmadahnya, ada istinsyaknya. Kemudian setelah berwuduk disela rambut kita, kepala kita. Kemudian setelah disela disiram sebanyak 3 kali. Kepala kita yang disiram sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah menyiram seluruh tubuh. Dari sini, bakil jasad. Sehingganya para hadirin, apakah disunnahkan untuk mengulang mandi sebanyak 3 kali? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mandi, kalau kita yakin air tersebut telah mengenai seluruh permukaan tubuh kita, maka sekali. Yang ada riwayatnya 3 kali bagian apa? Ini. Yang ada riwayatnya sebanyak 3 kali adalah kepala. Adapun selain kepala, itu riwayatnya hanya sekali dengan catatan apabila kita telah yakin bahwasanya air tersebut telah mengenai seluruh permukaan badan. Kalau kita sudah yakin, maka para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak dianjurkan untuk 3 kali. Kita telah sempurna sekali. Diulang balik. Maka itu tidak dianjurkan. Dengan catatan apa? Kalau kita sudah yakin bahwasanya tubuh kita ini telah disiram oleh air. Tapi kalau kita belum yakin, maka bukan diulang namanya. Itu menyempurnakan mandi. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam riwayat Ummul Mukminin Maimunah, sekarang kan kita basah nih, selesai mandi. Kemudian Ummu Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, saya datang dengan handuk. Ini setelah mandi. Kemudian beliau menolak. Beliau menolak. Fa'ataituhu bimindil. Setelah beliau selesai mandi, mengisahkan ini, fa'ataituhu bimindil. Aku datang dengan handuk. Faraddahu, akan tetapi beliau menolak. Oleh karenanya, setelah kita mandi junub, apakah afdal bagi kita memakai handuk atau tidak? Para ulama mengatakan, yang Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, yang lebih afdalnya adalah tidak memakai handuk. Itu keringkan air yang ada di badan tersebut dengan tangan. Karena hikmahnya, kata para ulama, hikmahnya adalah karena air yang kita gunakan tersebut adalah ada di situ bekas ibadahnya. Mandi junub itulah ibadah, sehingga tidak dihilangkan dengan handuk. Kemudian beliau menolak handuk tersebut. Beliau enggak memakai. Fanafadhu bil yad. Akan tetapi beliau mengeringkan badannya dengan tangan. Oleh karenanya yang afdalnya, bagi yang mau yang afdalnya adalah tidak menggunakan handuk, karena air tersebut adalah air bekas ibadah. Kalau kita pakai handuk, mustabillah terbiasa pakai handuk, silahkan. Silahkan, tidak masalah. Silahkan pakai handuk, silahkan tidak. Yang afdalnya adalah, kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu adalah yang bagusnya adalah tidak menggunakan handuk, tapi keringkanlah dengan tangan. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan tata cara mandi junub. Ada satu hadis lagi sebenarnya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.